Dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kemudian proses evakuasi dilakukan dan mengapa para pendaki ini sering terjatuh di kawasan Gunung Rinjani. Sudah bergabung bersama kami Kepala Kantor SAR Mataram Bapak Muhammad Haryadi. Selamat sore Pak Haryadi. Selamat sore Mbak. Baik, Pak Haryadi, informasi yang kami dapat ini kembali seorang pendaki warga negara asing terjatuh di Gunung Rinjani dan kali ini dari Belanda begitu. Benarkah demikian dan bagaimana kemudian proses evakuasi yang berlangsung sejauh ini Pak Haryadi? Baik, terima kasih Mbak. Yang pertama kami ucapkan terima kasih dan alhamdulillah pada seluruh tim SAR gabungan yang melaksanakan evakuasi pada hari ini, hari Kamis tanggal 17 Juli 2025 terhadap warga negara asing asal Belanda yang mengalami kecelakaan di wilayah Taman Nasional Gunung Rinjani. Kami terima info dari pihak Taman Nasional Gunung Rinjani pada pukul 14.00 waktu Indonesia bagian tengah bahwa telah terjadi kecelakaan di jalur pendakian dari Pelawangan Sembalun menuju ke Danau Segara Anak. Dan pada pukul 14.20 kantor SAR Mataram memberangkatkan satu tim rescue dari pos pencarian dan pertolongan Kayangan berjumlah 5 orang untuk menuju ke lokasi. Lalu kami juga berkoordinasi dengan kantor SAR Denpasar dengan stakeholder terkait seperti dari PT SGI, Air Bali untuk bisa menggerakkan helikopter. Dan pada pukul 15.45 helikopter SGI milik Air Bali take off dari Bali menuju ke lokasi kejadian. Kurang lebih memakan waktu 45 menit. Pada pukul 16.41 helikopter berhasil landing di lokasi yang sama di tempat evakuasi warga negara Swiss yang sehari sebelumnya. Dan pada pukul 16.52 helikopter mampu melakukan packing pasien korban untuk di-onboardkan ke heli. Baik. Menuju ke rumah sakit BMC Kuta Bali. Demikian Mbak. Jadi saat ini kondisi korban seperti apa Pak? Kondisi korban saat ini masih dalam kondisi lemas dan sekarang masih butuh perawatan di Rumah Sakit BMC Bali. Oke, Pak Haryadi, ini melihat banyaknya kasus jatuhnya para pendaki di Gunung Rinjani. Lantas sebetulnya ini apakah pihak pengelola bisa dianggap lalai dalam soal keselamatan dibandingkan dengan para pendaki yang mungkin tidak memahami aturan pendakian atau kurang memahami medan pendakian? Seperti apa Pak Haryadi? Menurut kami kalau dari sisi pendakian, saat ini kondisi cuaca di lokasi di kawasan Gunung Rinjani terpantau cerah. Nah, mungkin kami melihat dari sisi pertama persiapan fisik dan kesehatan untuk para pendaki yang perlu diperhatikan, Mbak. Dan kurang memahami terkait dengan tanda-tanda atau kondisi alam yang perlu dipahami di lokasi. Ataupun dari sisi perlengkapan atau kebutuhan-kebutuhan terkait dengan pendakian, baik dari APD yang dibawa. Oke, Pak Haryadi, dengan serangkaian insiden ini, artinya apakah dari hasil evaluasi tim SAR, apakah Gunung Rinjani kemudian tidak cocok untuk didaki untuk para pendaki pemula ataupun juga pendaki dari wisatawan atau warga negara asing, begitu Pak Haryadi? Seperti apa? Kalau menurut kami, untuk Rinjani kami sarankan untuk pendaki-pendaki pemula itu kayaknya belum cocok. Mungkin perlu berlatih atau pemanasan dulu, Mbak. Oke.
Lantas di Gunung Rinjani sendiri ini apakah ada papan-papan informasi yang sudah sesuai atau sebagai standar di lokasi pendakian? Serta juga apakah ini sudah dilengkapi dengan pos siaga SAR dan titik-titik lokasi untuk evakuasi darurat di sepanjang rutenya? Pak Aryadi? Kalau menurut kami, untuk tanda-tanda, karena dari Pelawangan Sembalun menuju ke Dano itu hanya satu jalur trekking, satu jalur, satu arah aja Mbak. Oke. Mungkin dari kelalaian aja, kami melihatnya seperti itu. Untuk keberadaan kami dari Basarnas sendiri, kantor SAR Mataram, kami memiliki pos yang kurang lebih berjarak 2 jam dari posko Taman Nasional atau Resort Taman Nasional Gunung Rinjani yang ada di Sembalun. Oke, ini ada posko yang berjarak sekitar 2 jam seperti itu tadi Anda sebutkan kalau tidak salah? Iya, betul Mbak. Baik. Posko kami kurang lebih jaraknya kurang lebih 2 jam untuk mengakses menuju ke posko Resort Taman Nasional Gunung Rinjani. Oke. Dan kami selalu bersinergi dengan rekan-rekan yang ada di Taman Nasional Gunung Rinjani. Baik, Pak Haryadi tadi Anda sampaikan bahwa Gunung Rinjani ini sebaiknya tidak untuk pendaki pemula. Sebetulnya seberapa sulit sih jalur pendakian di Rinjani? Dan apakah posisi terjatuhnya para pendaki ini berada di titik atau kawasan yang kurang lebih sama? Dan tepatnya di mana ini yang paling rawan? Kalau menurut pengamatan kami, siapapun pendaki, apabila ingin mendaki gunung, ya harus mempersiapkan segala sesuatunya, Mbak. Kalau untuk jalur selama mematuhi aturan-aturan yang ada di wilayah kawasan Gunung Rinjani, kami yakin bahwa di situ untuk tamu-tamu wisatawan asing ini kan dipantau oleh guide maupun dipandu oleh porter, Mbak. Oke. Ya. Jadi harus dibantu oleh porter ketika ingin mendaki Gunung Rinjani begitu Pak Haryadi. Lantas setelah banyaknya insiden para pendaki yang notabene warga negara asing jatuh di Gunung Rinjani, apakah nanti akan ada SOP yang berubah? Misalnya saja harus dampingi dengan porter yang memang sudah bersertifikat atau justru nanti akan ditambah harus dilengkapi dengan GPS yang menempel di tubuh para pendaki atau seperti apa untuk bisa memperketat terkait dengan aturan untuk mencegah terjadinya insiden-insiden ini lebih banyak, Pak? Ya harapan kami sih seperti itu. Cuman untuk Taman Nasional Gunung Rinjani kan dikelola oleh Taman Nasional yang memiliki standar atau SOP terkait dengan pendakian, Mbak. Baik, kita harapkan ini bisa lebih ditingkatkan ya Pak terkait dengan pengawasan dan juga keamanannya. Terima kasih atas waktu dan informasinya Pak Haryadi selaku Kepala Kantor SAR Mataram. Selamat sore dan selamat kembali beraktivitas. Selamat sore, terima kasih, Mbak.